Shalom jemaat kasih Tuhan. Kita tahu semua melalui pandemi ini kita agak terbatas tidak bisa beribadah bersama di gedung gereja. Tapi baiklah itu tidak mengurangi sukacita kita karena kita merayakan Kristus yang hidup. Sebab itu mari di tempat masing-masing Bapak Ibu Saudara lakukanlah seperti saudara terlibat di dalam acara sepanjang acara malam hari ini. Apapun yang ada ditampilkan ikutilah. Seakan-akan saudara mengambil bagian, maka semuanya ini akan mendatangkan sukacita dan berkat Tuhan. Mari teduhkan hati, mengambil saat teduh sejenak, dan kita mohon berkat daripada Tuhan. Ibadah malam Natal, malam hari ini, kita alaskan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Turunlah ke atas kita sekalian, berkat dari Allah Tritunggal. Amin. Mari menyembah Dia, mari menyembah Dia, mari menyembah Kristus Tuhanmu. Hanya Dia yang layak, hanya Dia yang layak, hanya Kristus yang layak disembah. Raja damai, penasehat, Maha Murah, Putra Allah, Kau Tuhan pemenang, Kau Raja dan Allah yang hidup. Ku agungkan Engkau Tuhanku, mengatasi semesta, semua ciptaan pun bersorak. Ku agungkan Engkau Tuhanku, Jehovah ku agungkan. Raja damai, penasehat, Maha Murah, Putra Allah, Kau Tuhan pemenang, Kau Raja dan Allah yang hidup. Ku agungkan Engkau Tuhanku, mengatasi semesta, semua ciptaan pun bersorak. Ku agungkan Engkau Tuhanku, Jehovah ku agungkan, Jehovah ku agungkan, Jehovah ku agungkan. Natal adalah perayaan untuk menyembah Yesus, Allah yang telah menjadi manusia, yang kelahirannya telah dinubuatkan oleh para nabi ribuan tahun sebelumnya. Seperti ada tertulis dalam firman Tuhan, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Bethlehem tak hanya dikenang sebagai kota yang kecil, tetapi kota kelahiran Yesus, Allah yang menjadi manusia.
Gloria in excelsis Deo. Demikianlah para malaikat memberitakan kelahiran Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia itu. Di tengah malam yang sepi, di hamparan padang rumput yang luas terbentang. Di tengah para gembala yang menjaga domba-dombanya, nyanyian malaikat merdu terdengar. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Di waktu malam yang cerah, mengalu nyanyian, suara malak yang merdu menaikkan pujian. Sejahtera, damai dan terang di atas dunia. Dengarlah hai manusia, lagunya menggema. Hai kamu sekalian yang lelah dan yang menanggung berat, dengar kabar kesukaan bagimu yang penat. Camkanlah suara malaikat, hai hati yang rawan. Lahirlah sudah Al-Masih, pemberi pengharapan. Penebus pasti datanglah di masa yang depan, dan damai oleh Nabi pun telah dinubuatkan. Ketika Kristus telah datang dengan kemuliaan, seluruh dunia sujud menaikkan pujian. Mari kita berdoa. Kami datang dan menyembah Engkau Yesus, Tuhan dan Raja kami. Allah yang telah menjadi manusia untuk menyelamatkan setiap kami. Bahkan menjadi sama dengan kami, merasakan semua yang kami rasakan selama kami hidup di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang dan mengagungkan Engkau Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang dan menyembah Engkau Yesus, Tuhan dan Penyelamat kami. Inilah kami anak-anak-Mu.
angkat hati kami, memuji-muji, memuliakan Engkau, bersorak-sorai, meninggikan nama-Mu. Karena Engkaulah Allah Immanuel yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi, dibungkus dengan lampin, dan terbaring di dalam palungan." Kelahiran Yesus, Sang Juru Selamat, membawa sukacita. Kita surga berkumandang karena Kristus Sang Raja telah lahir. Dan seluruh dunia menyambut kelahiran Yesus. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Hai dunia, gembiralah dan mari sambut Rajamu. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur. Karena Dia Yesus yang memerintah dunia, mari menyembah Dia. Yesus yang perintahkan dunia dengan anugerahnya. Ternyata kuasa yang mulia, ajaiblah kasih-Nya, ajaiblah kasih-Nya, ajaiblah kasih-Nya, ajaib, ajaiblah kasih-Nya. Sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Kita sorga bergema karena Yesus Sang Raja Damai telah lahir. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan
Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Yesus datang membawa damai dan mengorbankan dirinya mati bagi kita manusia yang berdosa. Seperti lilin yang meleleh demi memberikan terang dalam kegelapan, Yesus pun memberikan dirinya dan menjadi terang dalam hidup kita. Bersama-sama malam ini kita akan menyalakan lilin di tempat kita masing-masing sebagai simbol pengharapan kepada Sang Juru Selamat yang berkata, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Bahkan di tengah segala apa yang kami alami hari ini, Tuhan tetap memperhatikan kami. Biarlah malam hari ini ketika kami bersama-sama memperingati malam Natal, kiranya Engkau yang hadir di tengah-tengah kami sekalipun kami di rumah masing-masing.
Kiranya lawatan-Mu tetap menolong setiap kami untuk kami bersuka cita di dalam masa-masa Natal ini. Dan biarlah firman pada malam hari ini juga meneguhkan hati kami untuk kami hidup di hadapan Tuhan. Tolonglah setiap kami semua ya Tuhan. Tolong juga hamba-Mu dalam segala keterbatasan untuk menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang memakai firman-Mu ada di dalam hati kami masing-masing. Dan terlebih lagi kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat Natal Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Natal tahun ini menjadi Natal yang berbeda bagi setiap kita. Karena kita merayakan Natal dengan segala keterbatasan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingat sebuah lagu yang sering kita nyanyikan. Yaitu lagu Hai Mari Berhimpun. Lagu ini muncul ketika zaman itu situasi sedang dalam keadaan yang tidak baik. Situasi politik mencekam, banyak kecemasan, banyak ketertekanan, banyak ancaman. Tetapi justru melalui lagu ini, anak-anak Tuhan tetap mengalami damai dan sejahtera Natal. Sukacita Natal itu tetap bergema di dalam hati anak-anak Tuhan. Demikian juga hidup kita hari ini Bapak Ibu. Kita merayakan Natal di tengah pandemi. Dan biarlah itu tidak mengurangi sukacita Natal kita. Tetapi kita tetap bersukacita, tetap damai sejahtera. Karena kita tahu Yesus hidup bagi setiap kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, masa raya Natal mengingatkan kita tentang kasih Allah yang besar. Yang tetap menjumpai umatnya dalam keadaan apapun. Seperti Dia menjumpai para gembala. Natal juga mengingatkan kita tentang berkat kasih karunia Tuhan bagi kita dan bagi keluarga kita. Sebagaimana Maria dan Yusuf mengalaminya. Dan Natal mengingatkan setiap kita tentang respon kita ketika kita mengalami semuanya itu. Yaitu penyembahan sejati. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang Majus dari timur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Matius 2 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Ini adalah respon orang Majus ketika dia melihat Yesus yang bersama-sama dengan Maria. Sujud menyembah Yesus. Pertanyaan bagi setiap kita, siapa orang Majus itu? Dan mengapa orang Majus itu menyembah Yesus? Apa pentingnya Yesus di dalam hidup setiap mereka? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam Alkitab kita, di dalam bahasa aslinya, kata Majus itu merujuk kepada suku tertentu di daerah Sungai Efrat di antara bangsa Median. Orang-orang ini adalah orang-orang yang bijaksana. Dikatakan ahli perbintangan dan ilmu-ilmu lain. Yang biasanya disebut sebagai ilmu sihir atau ahli nujum. Dan mereka mewarisi budaya Babel dan Persia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Keadaan orang ini jelas mereka bukan umat Tuhan. Jelas mereka bukan dari keturunan orang Yahudi. Nah, pertanyaan selanjutnya bagi setiap kita. Dari mana mereka tahu bahwa ada raja orang Yahudi yang dilahirkan dan itu bukan raja yang biasa? Dari mana pemahaman itu? Banyak para ahli yang mengungkapkan, tetapi ada satu yang mengatakan, yang membuat saya juga tertarik, yaitu orang-orang Majus ini mereka mewarisi budaya dari Babel dan Persia. Pada waktu itu, zaman dulu kalau kita ingat zaman pembuangan, orang Israel ada di Babel dan di Persia. Mereka hampir menguasai keadaan pemerintahan di sana. Jadi pemahaman tentang perjanjian lama, pemahaman tentang orang-orang Yahudi, itu juga menular kepada orang-orang di Babel dan di Persia. Itulah sebabnya orang-orang Majus ini punya pemahaman tentang Raja Agung, orang Yahudi yang dilahirkan. Namun kalau kita perhatikan berdasarkan konteks Matius yang sudah kita baca Bapak Ibu, alangkah lebih tepat kalau kita memahami orang Majus yang pada waktu itu datang kepada Yesus adalah orang-orang intelektual, orang-orang bijaksana,
ahli perbintangan. Dan tentu kalau menurut saya mereka bukan orang-orang yang punya kekuatan sihir gitu ya. Karena ketika mereka terbatas untuk mengandalkan bintang, apa yang mereka lakukan? Mereka justru melakukan hal yang normal. Mereka bertanya, di manakah Mesias itu? Ketika bintang itu tidak lagi menunjukkan petunjuk bagi setiap mereka. Seandainya mereka tukang sihir, tentu mereka akan melakukan kegiatan-kegiatan ritual untuk mengetahui di manakah Yesus, di manakah keberadaan bayi itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa orang Majus datang menemui Yesus atau bayi yang baru dilahirkan atau raja orang Yahudi yang baru dilahirkan, sementara mereka bukan orang Yahudi? Mengapa mereka berusaha menemui Yesus sementara mereka adalah orang terhormat? Mengapa mereka begitu tertarik kepada raja orang Yahudi sementara mereka punya raja sendiri? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab yang kita baca menunjukkan motivasi orang Majus datang di tanah orang Yahudi, yaitu mencari raja orang Yahudi dan hendak menyembah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan. Bukankah ini sesuatu yang aneh kalau menurut kita? Mengapa dia harus menyembah Yesus raja orang Yahudi, sementara dia bukan orang Yahudi? Jika sekedar ingin menyembah raja orang Yahudi, seharusnya orang Majus berpikir bahwa orang Yahudi saat itu tidak punya raja. Kekaisaran Romawi yang menguasai orang Yahudi. Seharusnya orang Majus datang menemui Herodes dan menyembah Herodes. Tetapi mereka tidak melakukan itu. Justru mereka mencari raja orang Yahudi. Berarti ada hal yang paling mendasar. Lebih dari sekedar mencari raja orang Yahudi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang Majus ini adalah orang hebat. Sekalipun mereka ahli astronomi, tetapi mereka juga percaya akan hal-hal adikodrati atau hal-hal yang berkaitan di luar pikiran manusia. Sehingga kalau kita perhatikan, jelas orang Majus ini, dia menyembah Yesus, dia memperhatikan tanda bintang itu. Karena dia tahu siapa yang disembah. Bukan sekedar raja orang Yahudi, bukan sekedar raja politis yang menguasai dunia pada akhirnya. Tetapi dia tahu bahwa ini adalah raja di atas segala raja. Bahwa ini adalah raja bukan raja biasa. Bukan raja suatu bangsa secara politis saja. Saya pikir Matius ketika mencatat ini juga hendak menekankan tentang Yesus sebagai raja bagi pembacanya. Untuk itu setiap kita hari ini disuguhi tentang Yesus yang adalah raja. Tapi bukan sekedar raja, tetapi dia raja di atas segala raja. Mengapa orang Majus menyembah Yesus? Karena dia tahu siapa Yesus. Sekalipun tentu pada waktu itu dia belum tahu Yesus itu akan melakukan apa saja. Tentu mereka belum tahu. Tetapi yang mereka pahami adalah Yesus bukan raja biasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita? Siapa Yesus bagi kita? Seberapa jauh kita mengenal Yesus di dalam hidup kita? Saya teringat, suatu kali saya khotbah di sebuah gereja. Saya pertama kali waktu itu datang di gereja itu dan saya berkhotbah di sana. Jemaat belum banyak yang datang dan saya duduk di kursi jemaat sambil melihat-lihat gereja itu. Pada suatu kali datanglah seorang ibu-ibu datang. Kemudian dia kayaknya dia bertugas menyambut jemaat gitu ya. Dan kemudian dia melihat gereja masih kosong, masih belum banyak orang. Terus kemudian dia berkata, ini gereja kok masih kosong, petugas penyambutnya belum datang. Dia sedikit ngomel-ngomel gitu, warta juga belum disiapkan katanya. Terus apa yang dilakukan oleh ibu itu ketika dia melihat saya? Dia berkata kepada saya, tolong nyo, ambilkan warta itu. Tolong ya kamu ini. Dia minta tolong saya beberapa kali. Dan bagi saya nggak keberatan karena memang saya waktu itu datang di gereja itu sebagai tamu juga kan. Yang nggak ada salahnya menolong. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, singkat cerita ibadah dimulai dan firman Tuhan akan disampaikan. Saya naik ke atas mimbar
Dan kemudian saya menyampaikan firman tanpa saya berpikir tentang ibu yang tadi menyuruh-nyuruh saya. Dan bagi saya itu sama sekali saya tidak mengingat itu. Tetapi ketika ibadah selesai saya bersalaman dengan ibu yang tadi. Apa yang dia lakukan? Dia minta maaf loh sama saya. Aduh, ini ternyata Juantonya yang khotbah ya. Aduh, sorry. Nggak ngerti sampai tadi itu tak panggil-panggil, tak suruh-suruh katanya. Dan bagi saya juga nggak apa-apa sih. Saya berkata nggak apa-apa, biasa aja. Nah masih muda gitu. Saya nggak tahu kalau ini Juantonya. Sorry. Dia berulang kali katakan sorry. Padahal bagi saya juga nggak apa-apa. Yang ingin saya katakan adalah, ini adalah respon yang normal. Ketika kita belum tahu sesuatu, mungkin kita juga akan memperlakukan sesuatu itu menurut pikiran kita. Tetapi ketika kita sudah tahu sesuatu itu secara dalam, mungkin sikap kita akan berubah. Itulah yang dialami oleh orang Majus. Ketika dia tahu siapa anak ini, siapa yang katanya bayi yang baru dilahirkan itu, raja orang Yahudi. Ketika dia tahu sungguh-sungguh siapa dia, maka dia menunjukkan respon yang tepat kepada Yesus. Yaitu menyembah Yesus, memberikan persembahan kepada Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingat orang Majus ini, sebenarnya sungguh tidak masuk akal menurut saya. Mereka datang jauh-jauh dari negeri timur. Ya katakanlah negeri Persia, Babel. Mereka jauh dari sana. Datang membutuhkan waktu yang lama. Mereka korban waktu. Mereka korban uang karena mereka bawa persembahan yang sangat berharga. Tetapi ketika mereka sampai di Bethlehem, apa yang mereka lakukan? Dalam tanda kutip, hanya sujud menyembah Yesus. Kalau menurut bahasa kita hari ini, nggak nyucuk dengan perjalanannya. Gak nyucuk dengan korban yang dibawa. Gak nyucuk dengan tenaga yang dikeluarkan. Kalau cuma datang kepada Yesus, menyembah, habis itu pulang. Kecuali kalau mereka datang ke situ, mereka mendapatkan berkat yang lebih melimpah. Mereka mendapatkan banyak harta kembali. Mereka bisa sehat terus, gak sakit. Mungkin itu nyucuk. Tetapi bagi orang Majus, mereka tidak lagi berpikir nyucuk dan gak nyucuk. Tetapi mereka berpikir itu adalah respon yang tepat ketika dia berjumpa dengan Yesus, dengan anak itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu loh setiap kita. Ketika kita ngomong, mari menyembah Yesus, maka dalam pikiran kita harus tahu siapa Yesus bagi kita. Sehingga kita harus menyembah Yesus. Siapa Yesus dalam pikiran kita, sehingga kita harus menyembah Yesus. Masa Raya Natal ini mengingatkan kita Bapak Ibu, bahwa Yesus itu adalah Raja di atas segala Raja. Ketika kita memahami Yesus hanya sebagai Allah yang memberkati, kita hanya memahami Yesus sebagai Allah yang mencukupkan kebutuhan, maka respon kita adalah kita akan terus mengharapkan berkat dari Dia. Kita akan terus mengharapkan kebutuhan kita selalu dipenuhi oleh Dia. Karena kita hanya memahami Yesus sebatas itu. Ya nggak salah, Yesus memang begitu kan. Yesus memang Dia mencukupkan kebutuhan kita. Dia memberkati kita dengan kelimpahan. Ya, Yesus begitu. Tetapi Bapak Ibu, bukan hanya itu. Dia adalah Raja di atas segala raja yang layak disembah. Itu yang seharusnya menjadi respon kita ketika kita mengingat di dalam masa Raya Natal ini. Kita memperlakukan Yesus sebagaimana jati dirinya ketika Dia datang di dunia. Kita memperlakukan Yesus sebagaimana Dia harus diperlakukan. Kalau kita sadar Yesus adalah Raja di atas segala raja, Yesus adalah penguasa dari segala penguasa, maka kita mau tidak mau akan menyembah Dia. Apa sih wujud penyembahan kita? Apa sih wujud bahwa kita ini sedang menyembah Yesus? Salah satu wujud yang paling mendasar adalah ketika kita mau mengutamakan Dia di dalam segala sesuatu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang hari ini kita lakukan? Apa yang hari ini kita rasakan? Apa yang hari ini ada di dalam pikiran dan hati kita? Ketika kita melihat segala sesuatu di sekitar kita, mari kita berpikir, apakah kita ketika melihat itu semua, ketika kita memikirkan segala sesuatu, ketika kita merasakan segala sesuatu, apakah itu adalah bagian kita menyembah Yesus? Bagian kita mengutamakan Yesus?
Kalau kita sungguh-sungguh mengutamakan Yesus, kita juga seperti orang Majus loh. Kita tidak akan merasa nyocok ketika kita berkorban demi Yesus. Kita tidak akan merasa berat ataupun eman ketika kita harus mengorbankan waktu kita untuk kita menyembah Yesus. Berapa banyak di antara setiap kita yang lebih suka jalan-jalan daripada membaca firman? Berapa banyak di antara setiap kita yang lebih suka jalan-jalan foto-foto daripada kita merenungkan firman dan belajar firman? Padahal belajar firman, merenungkan firman, menyembah Yesus saat teduh secara pribadi, itu adalah sebagian kecil kita menyembah Yesus. Salah satu bagian kita menyembah Yesus. Kalau hal yang seperti itu saja, hal yang mendasar itu saja kita nggak mau berkorban, bagaimana mungkin kita bisa berkorban untuk sesuatu yang lebih besar dari Yesus? Kita mungkin bisa melakukan sesuatu atas nama Yesus, tetapi belum tentu itu sungguh-sungguh menyembah Yesus. Jangan-jangan kita menyembah diri kita sendiri. Biarlah masa raya Natal ini mengingatkan kita. Mari menyembah Yesus. Kenapa kita menyembah Yesus? Karena Dia Raja di atas segala raja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selain itu biarlah Natal ini mengingatkan kita dan memperbaharui komitmen kita untuk terus menyembah Yesus, mengutamakan Yesus di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Masa raya Natal memang penuh sukacita, tetapi satu hal yang perlu kita ingat. Natal adalah momen di mana Allah Bapa kehilangan putranya. Natal tidak akan ada artinya tanpa Yesus mati berkorban untuk setiap kita. Justru masa raya Natal ini menunjukkan Yesus sebagai Raja yang sangat luar biasa. Bukan hanya Raja yang berkuasa, tetapi Raja yang mau mati bagi setiap kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita sungguh-sungguh mau menyembah Yesus, merenungkan kembali pengorbanan Yesus. Bapak Ibu, Natal mengingatkan kita tentang Yesus yang berkorban bagi kita. Melalui pengorbanannya, kita diselamatkan. Melalui pengorbanannya, oleh kuasa darahnya, hari ini kita bisa bersuka cita merayakan Natal. Saya ajak setiap kita menyembah Dia. Kita naikkan syukur dan pujian kita hanya kepada Dia. Bersama-sama melalui pujian ini, kita sembah Yesus sambil memikirkan kasih-Nya dan pengorbanannya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu, Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa
kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari bersama-sama kita menyembah Tuhan. Kita naikkan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Bagi setiap kita hari ini, sekiranya dalam hidup kita belum pernah mengaku dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari katakan di hadapan Tuhan, Tuhan, aku orang berdosa. Aku mau diampuni. Kiranya Engkau menerima aku. Aku mau menjadi penyembah-Mu. Masuklah di dalam hatiku dan kuasailah hidupku. Sekiranya mungkin hari ini Bapak Ibu, setiap kita ikut Yesus, tetapi kita tidak tahu secara pasti siapa Yesus itu. Kita bergereja tetapi kita tidak menyembah Yesus. Mari kita mohon pengampunan yang berasal dari Tuhan. Mari kita mohon agar Roh Kudus sendiri yang memenuhi hati kita. Sehingga kita bisa menjadi penyembah-penyembah Yesus. Ya Yesus, inilah kami umat-Mu ya Tuhan. Ampuni kami ketika kami mengikut Tuhan tetapi kami tidak menjadi penyembah-penyembah-Mu. Ampuni kami sekiranya kami ternyata hanya mendukakan hati Tuhan. Kami hanya menyembah diri kami sendiri. Kiranya Roh Kudus-Mu sendiri ya Tuhan, yang menolong kami untuk kami bisa menyembah Engkau. Tolonglah setiap jemaat-Mu hari ini yang ada di rumah masing-masing. Biarlah mereka juga mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Biarlah masa raya Natal ini sungguh-sungguh memperbaharui komitmen setiap kami untuk kami menjadi penyembah-penyembah-Mu. Masuklah dalam hati kami, kuasailah hidup kami. Karena kami percaya di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, maka orang-orang Majus melanjutkan perjalanan mereka. Mereka senang sekali karena mereka bisa melihat bintang yang di timur itu. Bintang itu mendahului mereka sampai berhenti di sebuah kota, Bethlehem. Dan bintang itu berhenti tepat di sebuah rumah. Mereka masuk ke dalam rumah itu. Dan mereka melihat anak dan ibu Maria. Dan mereka membuka tempat persembahan dan memberikan kepada anak itu emas, kemenyan, dan mur. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Bethlehem.
umat Tuhan, kita bangkit berdiri bersama di tempat masing-masing. Kita mengarahkan hati kepada Allah Bapa, mohon berkat-Nya. Kiranya kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pengurapan dan persekutuan di dalam Roh Kudus, memberkati setiap saudara, rumah tangga saudara, dan segala yang terbaik dilimpahkan mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama naikkan pujian Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, Tuhan memberkati. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, Tuhan memberkati. Salam bagimu sekalian, selamat Hari Natal, Tuhan memberkati. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, Tuhan memberkati. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Selamat Hari Natal, Tuhan memberkati kalian. Selamat Natal semuanya. Kami dari Komisi Pasuri mengucapkan Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. God God bless you all. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Tuhan memberkati kita semua. Salam damai sejahtera. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Kami keluarga Agus Pujiarto mengucapkan Selamat Natal, damai di hati, damai di bumi, damai di tengah pandemi. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Kami keluarga Richard mengucapkan Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Kami sekeluarga mengucapkan Selamat Natal 2020 untuk seluruh jemaat GKT Nimulan. Merry Christmas. God bless you. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal 2020. Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas. Tuhan memberkati. Selamat Hari
Selamat hari Natal, selamat hari Natal, Tuhan memberkati. Merry Christmas and God bless you. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Kami, keluarga Ramses Numatobing mengucapkan Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Yes. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati.